Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Azra akan berbincang mengenai permasalahan seputar Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti biasa, kita ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Azra. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda, alhamdulillah. Kali ini Ana mewakili sahabat Kuhas TV nih Abah, Ya. Izin bertanya mengenai permasalahan seputar Ramadan. Iya, silakan Ananda. Ana bacakannya Abah. Silakan. Apa arti dari imsak, Abah? Apakah ketika azan masih bisa makan atau minum? Baik, imsak itu berasal dari kata masaka yumsiku imsakan. Artinya adalah menahan. Nah, kita kan punya tradisi di Indonesia. Di Arab sana ada tradisinya apa? Imsak biasanya 10 menit sebelum azan. Untuk apa? Untuk menjaga. Kalau masa Rasul bukan imsak namanya, yakni persiapan menuju azan. Minimal kalau bahasanya sekitar 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Ketika 50 ayat Al-Quran berarti masuk waktu subuh. Nah, kita menentukan supaya tidak ketahuan nian, ya, maka kita sebut imsak. Nah, imsak itu biasanya ada seruni, ada bunyi yang dibunyikan oleh masjid atau apapun untuk menandai bahwa 10 menit lagi akan masuk waktu subuh. Maka dari itu hati-hati. Nah, waktu imsak masih boleh makan Anda. Nah, pas azan tidak boleh lagi. Ya, bahkan ada ulama mengatakan ketika azan berkumandang masih makan itu bisa merusak puasa kita. Maka kalau masih imsak masih boleh. Karena kata ulama antara imsak ke subuh, azan subuh itu sekitar 10 menitan, kurang lebih 10-15 menit. Maka itu berarti kita berhati-hati untuk menjaga diri dari tidak makan dan tidak minum atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita atau membatalkan puasa kita. Maka imsak artinya adalah menahan. Apa yang ditahan? Waktu menjelang azan berkumandang. Bagaimana ketika azan berkumandang makan? Jangan lagi makan, karena azan menjadi penanda akhir dari sesuatu untuk kita tahan melaksanakan puasa dengan maksimal. Nanti ketika buka, azan menjadi awal pembuka untuk kita berbuka puasa. Nah, itu mananya. Jadi ketika di sahur, sebagai penutupnya tidak boleh makan lagi adalah azan yang ditunaikan pada subuh. Dan sebagai pembuka awalnya, azan ketika sholat maghrib. Jadi makanya Ananda Azra bahwa imsak artinya adalah menahan segala sesuatu dari makan minum waktu-waktu yang ditentukan. Nah, imsak itu kan sebenarnya kata ulama, sebenarnya puasa mulai dari imsak itu tadi sampai kepada waktu futur. Menahan dari selesai makan sampai kepada, cuman kita punya tradisi Indonesia namanya imsak. Imsak itu namanya lah sesuatu yang kita tahan-tahan antara 10 menit sebelum azan subuh. Kalau masa Nabi yang Abah katakan tadi, itu membaca Al-Quran. Cuman kita kan sekarang tidak lagi baca Quran. Baca Quran itu memang biasa di masjid-masjid. Orang macam biasa mendengarnya. Tapi ketika kita sadar, berarti kalau sudah bunyi imsak, 10 menit lagi benda itu masuk waktu untuk azan. Maka harus berhati-hati untuk tidak makan lagi dan siap untuk menunaikan puasa sampai kepada waktu maghrib insya Allah. Begitu Ananda Hazra. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Baik. Ana izin bertanya pertanyaan kedua ya, Silakan Ananda. Apa saja perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa, Abah? Banyak ya. Jadi kita kan sering membahas bahwa puasa itu ada pahala dan ada yang tidak berpahala. Berpahala kan yang baik-baik ini. Yang tidak berpahala diantaranya lam yada qaula zuhur, tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor au amal fihi, atau perbuatan yang berhubungan dengannya. Misalnya perbuatan zina, ya. Zina itu kan banyak. Kalau memang Ghazali, zina mata kita, zina telinga kita, zina hidup, segala tubuh kita bisa berzina. Maka hindarkan zina itu, karena zina adalah jalan yang sangat buruk. Kita anggap zina bukan sekedar berhubungan laki-laki perempuan, tapi apapun yang berhubungan dengan hal-hal maksiat bisa dianggap zina. Makanya dikatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena itulah sesuatu yang sangat buruk dan sangat dikecam oleh Allah SWT. Maka jangan. Itu diantara yang membatalkan puasa kita. Artinya puasa bisa sah, tapi batal. Ya, batal maksudnya pahalanya tidak kasih. Ya, puasa sih tidak batal, tapi pahalanya yang menjadi hilang. Rugi sekali yang kita nilai dari puasa kita. Karena Rasul pernah ingatkan dalam hadisnya, kam min sa'imin laisal min siyam ilal juwalatas. Banyak orang berpuasa Ananda Azra, tapi mereka cuma dapat 2, tidak makan, tidak minum, kan rugi. Memang dia tidak puasa, tapi masih menghina orang. Memang dia tidak puasa, tapi masih melakukan maksiat. Memang tidak puasa, memang dia puasa, tapi melakukan keburukan. Ini kan termasuk orang yang rugi sekali. Makanya yang Abah katakan tadi dalam hadis Rasul, ya, man lam yada qaula zur wa au amal bihi falaysa lillahi hajatun ayata ta'amu wa syarabu. Siapa di antara orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan kotor, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk,
walaysa lillahi haja, maka Allah tidak butuh kepadanya an yada'a atau amacharuhu untuk dia meninggalkan makanan. Artinya puasanya sia-sia, rugi sekali. Maka dari itu jangan sampai puasa kita hilang pahalanya. Puasa tapi pahalanya hilang, kan rugi ya. Capek-capek kita begawe tapi tidak ada hasil. Coba pemirsa, bekerja kita setiap hari, tahu-tahunya pasti ujung kita tidak digaji, kan rugi, marahnya rasanya. Kenapa? Kerja kita tidak maksimal, kerja kita tidak baik, dan kerja kita tidak sempurna. Maka butuh perbaikan dan kesempurnaan. Begitu juga ketika kita sekolah, ya lah capek-capek sekolah, ujung-ujungnya kok kita tidak semangat, sehingga kita tidak lulus, tidak dapat ijazah, kan pasti sia-sia kita punya ibadah. Begitulah dengan puasa kita, begitulah dengan amalia kita. Sebulan kita puasa, ternyata nilainya nihil. Kenapa? Karena habis hilang pahalanya lantaran banyak kemaksiatan yang kita laksanakan. Jadi hindarkan diri dari kemaksiatan yang tadi, qaulaz zur wal amal bih, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji, dan amal-amal keji yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Semoga Allah melindungi kita untuk senantiasa menjaga puasa, sehingga puasa kita secara kuantitas angka 29-30 hari full, kemudian secara pahala pun juga full. Di dalamnya ada sholatnya, ada kebaikannya, ada akhlaknya, sehingga puasa kita bukan sekedar puasa yang menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa yang meningkatkan nilai-nilai kebaikan dan kesempurnaan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, inilah puasa khawasul khawas, orang yang tingkatan tinggi. Kita tidak mau puasa awam. Puasa awam itu cuma puasa baik, makan tidak, minum tidak, tapi galau-galau masih digawe. Na'udzubillah. Yang menengah itu namanya puasa khawas. Puasa khawas itu artinya sudah berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Dia berpuasa sudah baik, baca Al-Quran. Ada yang lebih tinggi lagi namanya puasa khawasul khawas. Artinya bukan sekedar baca Al-Quran, tapi dia mampu untuk mengamalkan Al-Quran, mampu untuk mendakwakan Al-Quran, dan mampu untuk betul-betul mengambil nilai-nilai dari Al-Quran. Begitulah kira-kira pahala-pahala yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, membatalkan pahala puasa kita. Maka jangan, mudah-mudahan pahala puasa kita tetap diterima dan puasa kita pun diterima. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186 yang terakhir itu, litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Litukmilul iddah, kita sempurnakan hitungan puasa secara kuantitas. Setelah kita hitungkan secara kuantitas dan kualitas, baru tukabbirullah, kita membesarkan nama Allah SWT. Kenapa? La'allakum tashkurun. Semoga itu semua menjadikan kita insan bersyukur. Kalau syukur, la azidannakum, Allah pasti akan tambah kebaikan, kemuliaan, dan juga kesempurnaan. Begitu Ananda Azhar, insyaallah. Terima kasih Abah atas penjelasannya Abah. Semoga penjelasannya bermanfaat bagi kita semua, terutama dengan anak. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan hubungi kontak di bawah ini ya. Ana Azra pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.